Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sistem Komunikasi Digital kelas A. Saya Muhammad Mujibur Rahman dengan NIM 20200 1239. Dan teman saya Tiara Puspa 20200 1284. Dan yang terakhir Muhammad Yusuf Rafif 2019 01295. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan cipher blok kunci simetris. AES diterbitkan pada tahun 2001 oleh National Institute of Standards and Technology. AES diperkenalkan untuk menggantikan DES karena DES menggunakan kunci sandi yang sangat kecil dan algoritmanya lebih lambat. Rijndael dikembangkan oleh dua kriptografer Belgia, yaitu John Damon dan Vincent Rijman. Pada proses AES, dimasukkan dua buah input. Yang pertama adalah plain text dan yang kedua adalah cipher key, sehingga pada AES encryptor akan menghasilkan sebuah cipher text. Pada bagian input ini terdapat dua buah blok yang panjangnya sama, yaitu 128 bit. Blok yang pertama adalah state, di mana state ini akan menuju ke proses enkripsi proses. Dan blok yang kedua adalah blok cipher key yang akan menuju ke proses key schedule. Pertama, kita akan membahas lebih rinci tentang enkripsi proses. Ini adalah skema dari encryption proses algoritma AES 128 bit. Terdapat state yang akan masuk pada tahap initial round atau babak awal, di mana pada babak ini akan melalui proses add round key. Lalu setelah itu blok baru itu akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu subbyte, shift rows, mix column, lalu add round key. Pada tab ini akan dilakukan putaran sebanyak 9 kali atau 9 main rounds. Dan yang terakhir akan melalui tahap final round, di mana pada tahap ini melakukan proses subbyte, shift rows, dan add round key untuk terakhir kalinya, yang akan menghasilkan cipher text. Berikut akan dijelaskan 4 tipe encryption transformation. Yang pertama adalah tahap subbyte. Byte ini merupakan substitusi dari byte pada cipher blocks. Dapat dilihat pada sisi kiri terdapat cipher blocks yang melakukan operasi subbyte. Untuk melakukan operasi subbyte, kita akan mengambil masing-masing blok 8 bit, kemudian mensubstitusikannya ke dalam tabel S-box. Pada blok 1 byte pertama yaitu 06, angka 0 tersebut dimasukkan ke bagian X pada S-box. Dan angka 6 dimasukkan ke bagian Y pada tabel S-box, sehingga didapatkan 6F sebagai hasil subbyte pada byte pertama. Lalu pada blok-blok yang lain dilakukan proses yang sama hingga 128 bit cipher block setelah disubstitusikan ke dalam tabel S-box. Lalu yang kedua adalah tahap shift rows. Pada tahap ini dilakukan rotasi atau perputaran pada byte di tiap barisnya.
Pada byte baris pertama diputar sebanyak 0 byte. Pada baris kedua sebanyak 1 byte. Pada baris ketiga sebanyak 2 byte. Dan baris yang terakhir atau baris keempat sebanyak 3 byte. Setelah dapat hasil cifronya, langkah selanjutnya adalah kita mix kolomkan, yaitu pada kolom pertama cifro kita kalikan dengan modulo multiplet. Caranya itu seperti perkalian matriks 4x4. Setelah dikalikan maka akan mendapatkan hasil 3C, 86, D5, dan 34. Seterusnya seperti itu hingga kolom keempat. Dan tahap terakhir adalah add round key. Pada tahap ini, hasil dari mix columns pada tiap kolom byte akan dioperasi sorkan dengan kolom byte pada round key yang telah ditemukan. Pembahasan tentang round key lebih rinci akan dibahas pada section yang kedua, yaitu pada proses key schedule. Dapat dilihat pada kolom pertama setelah hasil mix column akan dioperasi sorkan dengan kolom pertama round key. Lalu operasi sort ini akan dilakukan hingga kolom keempat atau semua kolom selesai dioperasi sorkan. 4 proses ini akan berjalan hingga 9 putaran. Dapat dilihat pada layar adalah hasil dari proses encryption process. Pada bagian input hanya dilakukan 8 round key saja. Lalu pada round 1 sampai 9 dilakukan 4 tahap, yaitu sub byte, shift rows, mix column, dan 8 round key. Setelah itu pada round 10 hasil dari 8 round key merupakan ciphertext. Ciphertext ini adalah output atau hasil dari algoritma AES ini yang berjumlah 128 bit. Yang selanjutnya adalah menentukan key schedule. Menentukan key schedule terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada root word, subbyte, XOR, dan ERCON. Pertama-tama itu untuk menentukan kolom selanjutnya dengan cara meroot word atau memutar satu angka ke bawah untuk kolom 4 pada cipher key, yaitu 45, 53, 4B, 55. Kita root word atau kita putar yang menjadi 53, 4B, 55, 45. Selanjutnya hasil root word tersebut kita subbyte dengan tabel Xbox yang pertama, yaitu 53. 53 maka kita cari X-nya itu 5 dan Y-nya 3. Maka kita lihat pada tabel Xbox angka yang terdapat pada 53 yaitu ED dan seterusnya hingga mendapatkan hasil yaitu ED, B3, FC, dan 6E. Selanjutnya itu kita XOR-kan hasil dari subbyte tersebut dengan kolom 1 pada cipher key dan kita XOR-kan pada tabel ERCON, yaitu 4B, 52, 49, 50 kita XOR-kan dengan ED, B3, FC, 6E. Setelah itu kita XOR-kan kembali dengan 01, 00, 00, 00 yang menghasilkan hasil A7, E1, B5, 3E. Setelah itu selanjutnya untuk mengisi kolom 2 pada round pertama dengan cara mengesorkan kolom 2 pada cipher key dengan hasil kolom pertama pada round 1, yaitu 54, 4F, 47, 52. Kita XOR-kan dengan
A7, E1, B5, dan 3E yang menghasilkan F3, AE, F2, 6C. Nah, seterusnya hingga mendapatkan hasil. Nah, seterusnya itu pada kolom 3 kita eksorkan kolom 3 pada Cipher K, kita eksorkan dengan kolom 2 pada round 1. Nah, yang menghasilkan hasil B2, E8, BB, dan 2D. Nah, untuk mengisi kolom 4 yaitu kita eksorkan kolom 4 pada round Cipher K dan kolom 3 pada round 1 yang menghasilkan F7, BB, F0, dan 78. Untuk mengisi kolom 1 pada round 2 sama seperti yang pertama, yaitu meroute word, habis itu subbyte, mengeksorkan, dan ercon. Yaitu yang pertama ini meroute word kolom 4 pada round 1. Setelah itu untuk mengisi kolom-kolom selanjutnya sama seperti yang pertama, hingga pada round K ke-10. Yang menghasilkan E3, O2, B1, B3, O07, 5E, 34, A3, C8, FF, 14, F4, 55, 5C, B0, dan 90. Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.